Oke, halo semuanya, selamat sore. Oke, sambil kita menunggu ya untuk teman-teman sahabat kakak semuanya untuk bergabung di live kita kali ini. Oke, di sini sudah ada beberapa teman yang bergabung ya, sahabat kakak semuanya. Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang ya di ngoceh kita kali ini. Kita sudah sampai di episode 14 nih, teman-teman semuanya. Jadi kita udah cukup banyak untuk membahas terkait dengan ngoceh ini. Ngoceh ini adalah platform untuk kita bisa diskusi dan juga ngobrol bareng lewat live IG yang kita akan adakan secara bulanan nih, sahabat kakak semuanya. Dan ini kita akan mengundang sahabat kakak yang sudah menjadi penerima manfaat dari beasiswa Yayasan Kokalbi ini. Dan juga kita terkadang juga akan kolaborasi juga nih dengan orang-orang yang telah aktif berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan serta pendidikan dan kesehatan ataupun ekonomi dan lain sebagainya. Jadi semoga dari diskusi-diskusi kita ini akan memberikan manfaat dan juga insight nih untuk sahabat kakak semuanya di live IG kita ini. Sebelumnya aku juga akan invite dulu ya untuk pembicara kita sore hari ini. Oke. Nah, untuk live kita pada sore hari ini, mungkin aku akan perkenalkan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, aku Tika, ada sebagai engagement program intern di Yayasan Kokalbi. Jadi mungkin sahabat kakak semua di sini beberapa sudah ada yang kenal gitu ya lewat program YKK yang lain, tapi mungkin kita akan bertemu lagi nih di program-program selanjutnya. Dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu rahasia gizi perempuan cerdas dan juga sehat. Nah, jadi mungkin beberapa sahabat kakak di sini ada ya yang berkuliah di bidang gizi atau mungkin kesehatan ataupun kedokteran. Topik ini bakal seru banget. Nanti kita akan banyak bahas terkait dengan gizi perempuan bersama dengan Ibu Fasti. Ya, kemudian mungkin kita sambil akan menunggu ya Ibu Fasti untuk bisa bergabung dulu. Bentar. Oke, sahabat kakak di sini juga bisa ya untuk reminder teman-teman lainnya untuk bergabung. Oke, karena Bu Fasti sedang dalam proses join ya teman-teman, jadi bisa ditunggu dulu sambil nanti kita akan bahas-bahas sedikit nih terkait dengan gizi ini. Jadi untuk narasumber kita pada sore hari ini adalah Ibu Fasti yang merupakan dosen gizi dari Universitas Gadjah Mada dan juga sebagai salah satu founder dari giziku.id. Nah, teman-teman sambil nunggu live ini bisa nih untuk cek-cek akun beliau dari giziku.id, dimana akun beliau ini juga banyak nih bahas terkait dengan informasi gizi ataupun proyek-proyek yang beliau lakukan sebagai dosen peneliti dan juga ahli gizi seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga silakan ya untuk bisa aktif di live IG ini dengan bertanya atau mungkin ingin tahu nih informasi terkait dengan kesehatan, bisa juga nih untuk tuliskan pertanyaannya di kolom komen. Oke, di sini sudah ada Ibu Fasti. Oke, kok belum bisa ya? Sebentar.
Oke. Eh, Request-nya sudah masuk ke akun Ibu Fasti ya, Bu? Oke. Oh ya sudah. Oke, halo Ibu Fasti. Selamat sore, Bu. Halo, selamat. Oke. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Semoga juga dari teman-teman Yayasan Kalbe juga baik dan sehat selalu ya. Amin. Oke. Makasih Ibu Fasti yang sudah bersedia untuk join ya di live IG kita kali ini. Jadi kita nanti akan bahas banyak nih teman-teman terkait dengan gizi perempuan, terutamanya untuk dengan gizi perempuan terutama untuk fase-fase kehidupannya seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan nanti jika ingin bertanya bisa langsung tuliskan di kolom komen ataupun di bagian Q&A ya teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita mulai live IG kita sore hari ini, aku mungkin persilakan untuk Bu Fasti bisa perkenalan dulu nih ke sahabat kakak semua yang mungkin sudah join juga di live IG ini. Oke, baik. Selamat sore teman-teman sekalian, sahabat YKK sekalian. Perkenalkan, saya Fasti. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Taipei Medical University di bidang gizi. Kemudian saya juga seorang expert juga di gizigo.id dan sekaligus sebagai pengajar di Universitas Gadjah Mada. Semoga obrolan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Silakan berpartisipasi aktif. Semoga obrolan kita pada sore hari ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yuk, benar sekali. Jadi nanti bisa ditanyakan saja teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin kepo-kepo nih. Mungkin karena Bu Fasti kan juga sebagai dosen dan juga saat ini sedang berkuliah juga nih di Taipei. Jadi silakan teman-teman nanti bisa bertanya. Dan mungkin kita sesuai topik hari ini ya Bu Fasti terkait dengan rahasia gizi perempuan karena mungkin teman-teman tahu di sini juga udah ada beberapa mahasiswa yang berkuliah di bidang gizi dan juga kesehatan atau mungkin kedokteran seperti itu. Tapi mungkin kalau secara umumnya kita tahunya gizi itu penting secara umum gitu untuk semua orang gitu. Tapi kalau untuk gizi untuk perempuan sendiri mungkin belum banyak yang tahu secara spesifik seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari latar belakangnya dulu, mungkin dari kondisi kesehatan perempuan di Indonesia atau mungkin kondisi gizinya perempuan di Indonesia terutama remaja di Indonesia seperti ini saat ini bagaimana gitu. Oke, kondisi remaja terutama untuk para wanita ya secara umum di Indonesia pada saat ini. Sebenarnya kalau dilihat dari kondisi para wanita itu kita bisa melihat dari berbagai golongan usia atau umurnya begitu ya. Kalau misalnya sekarang yang banyak difokuskan itu adalah pada saat usia remaja gitu ya. Jadi di usia-usia SMP, SMA gitu ya, banyak sekali program-program pemerintah itu yang sangat mendukung untuk kesehatan bagi teman-teman remaja putri gitu. Salah satu contohnya adalah pembagian tablet tambah darah gratis begitu ya. Kenapa sih ada program pemerintah terkait tablet tambah darah gratis gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman sekalian mungkin cukup sering mendengar ya istilah stunting gitu ya. Stunting pada anak gitu ya. Jadi status gizi yang dia kecenderungannya lebih kekurangan zat gizi begitu. Nah, ternyata ketika dilihat di riwayatnya begitu ya, ternyata kasus stunting di Indonesia itu bukan hanya karena si anak ini susah konsumsi makanannya begitu ya, ataupun misalnya fase ASI ataupun MPASI-nya tidak baik gitu ya, tetapi ternyata ketika dirunut ke belakang gitu ya, ternyata status gizinya kita sebagai orang tua gitu ya, terutama adalah sebagai seorang ibu itu sudah tidak baik gitu ya, sudah tidak baik dari masa kalau misalnya kita runut gitu ya dari masa dia remajanya gitu ya. Meskipun kalau misalnya di dunia gizi itu ada yang kita sebut sebagai gizi dalam daur kehidupan gitu ya, atau nutrition in life cycle. Dimana sebenarnya kalau status gizi itu pada satu masa itu tidak baik, itu biasanya akan terbawa di status gizi di masa berikutnya. Sehingga kalau misalnya status gizi pada saat remaja itu kurang baik, biasanya juga status gizi pada saat usia sekolah ataupun prasekolah itu juga kurang baik begitu. Jadi pada saat ini adalah tantangannya justru memang banyak gitu ya untuk untuk gizi pada perempuan gitu ya, yang dimulai dari usia remaja, karena ini perlu kesadaran ya teman-teman sekalian ya, bahwa apa
yang kita perhatikan pada saat ini itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi sebenarnya untuk generasi yang kedepannya juga begitu. Nah, kalau itu adalah status gizi pada usia remaja. Kemudian ketika dia persiapan sudah akan menikah gitu ya, jadi biasanya kita sebut caten atau calon manten gitu ya, ataupun ketika dia sudah menikah dan siap untuk misalnya untuk hamil ataupun melahirkan, itu juga ada PR tersendiri juga gitu ya. PR-nya adalah biasanya kebanyakan pada wanita usia ini, jadi usia subur itu adalah kebanyakan dari mereka itu adalah KEK atau kurang energi kronik gitu ya, yang disebabkan biasanya kalau perempuan itu kurang pede ya dengan badannya sendiri gitu. Jadi terkadang itu mereka memanajemen pola makannya sendiri gitu ya, tanpa didasari untuk pengetahuan yang sebenarnya yang baiknya itu seperti apa sih begitu. Jadi terkadang ada di beberapa kasus yang justru kecenderungannya kekurangan zat gizi atau kekurangan energi kronik, ada di beberapa kasus yang justru zat gizinya itu juga berlebihan gitu. Jadi baik kekurangan ataupun berlebihan itu juga sama-sama tidak baik gitu ya. Jadi ketika status gizi kita kurang baik, nah pada wanita usia subur ini juga berisiko yang namanya juga anemia gitu ya, dimana kalau anemia ini tidak diperbaiki gitu ya, tidak segera diperbaiki, maka justru memperbaiki status anemia gitu ya, menjadi kadar HB-nya menjadi normal, itu justru lebih mudah ketika sebelum hamil, ketika dibandingkan ketika pada saat hamil begitu. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan pada perempuan itu sebenarnya itu banyak begitu. Oke, cukup banyak ya berarti tadi Bu, dari bagian stunting, anemia, mungkin gizi KEK, gizi kurang, dan juga gizi lebih seperti itu. Dan juga ini jadi hal penting juga untuk remaja putri bisa menjaga gizinya sejak sekarang, karena itu akan mempengaruhi sampai ke depan-kedepannya, mungkin ketika menikah, hamil, dan juga mempunyai anak seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Nah, tadi juga sudah banyak dijelaskan ya, mungkin sedikit tipis-tipis gitu oleh Bu Fasti di sini. Dan juga mungkin selanjutnya kita juga pengen tahu nih terkait dengan fakta unik mungkin dari hubungan gizi dan juga remaja perempuan gitu. Khususnya mungkin ada kebutuhan-kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh perempuan, terutama yang mungkin sebagai remaja di masa pubertas ini, atau mungkin nanti untuk kehamilan dan juga mungkin persiapan pernikahan seperti itu ya Bu. Mungkin ada juga kan kita umur-umur segini, ada beberapa yang mungkin saudaranya atau kakaknya gitu mungkin yang sudah menikah seperti itu. Kalau dari Posti bagaimana Bu? Oke, baik. Sebelum kita khusus membicarakan terkait gizi pada perempuan gitu ya, terutama adalah pada wanita usia subur gitu ya. Jadi wanita usia subur adalah ketika kita sebenarnya ketika sudah mengalami menstruasi itu sudah dikatakan sebagai wanita usia subur sebenarnya. Jadi secara umum kebutuhan gizi itu adalah, mungkin bagi teman-teman yang mendalami ilmu gizi sudah tahu ya gitu ya. Tapi secara umum bahwa ilmu gizi itu adalah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah zat gizi makro gitu ya. Kenapa disebut dengan zat gizi makro? Karena kita butuh zat gizi tersebut setiap hari dalam jumlah yang lebih besar gitu ya. Contohnya itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak gitu. Jadi setiap harinya, setiap kali kita mengonsumsi makanan, zat gizi tersebut itu harus ada gitu. Yang kedua itu adalah zat gizi mikro, yaitu adalah zat gizi yang kita butuhkan sama setiap hari tapi jumlahnya lebih sedikit daripada zat gizi makro, yaitu vitamin dan mineral begitu. Jadi secara umum baik itu laki-laki ataupun perempuan di usia berapapun yang dibutuhkan adalah dua zat gizi ini. Kemudian baru ditambahkan dengan air, gitu ya. Nah, kalau misalnya pada wanita usia subur gitu ya, apa sih yang sebenarnya perlu kita perhatikan? Yang pertama itu adalah baik itu zat gizi makro, zat gizi mikro maupun cairan itu tetap harus diperhatikan semua. Jadi bagi teman-teman di sini yang mungkin sedang di manajemen berat badan, baik itu menaikkan berat badan ataupun menurunkan berat badan gitu ya, jangan pernah skip salah satunya gitu ya. Karena prinsipnya itu adalah semua zat gizi itu juga dibutuhkan. Contoh misalnya, kalau misalnya teman-teman contoh paling umum gitu ya, sedang menurunkan berat badan, mencoba untuk menurunkan berat badan, kemudian biasanya kecenderungannya adalah kita sebagai perempuan itu biasanya
tidak mengkonsumsi karbohidrat, tidak mengkonsumsi lemak contohnya begitu ya. Kemudian yang dikonsumsi hanya fokus pada buah-buahan dan sayuran yang dia sebagai sumber vitamin, mineral dan juga protein begitu. Nah, tetapi yang perlu teman-teman perhatikan juga begitu ya, bahwa tadi kan sebenarnya kebutuhan makro dan mikronutrien, zat gizi makro dan zat gizi mikro itu kan tetap kita butuhkan. Sehingga kalau misalnya kita menghilangkan satu ataupun beberapa zat gizi tersebut, berarti sebenarnya kebutuhan kita itu tidak terpenuhi. Begitu. Jadi yang namanya memanajemen pola makan itu adalah bagaimana kita bisa seimbang dari komposisi tersebut, bukan berarti menghilangkan salah satunya. Begitu. Nah, pada saat usia subur ataupun sebagai caten ataupun misalnya dari teman-teman sekalian yang akan persiapan mempunyai anak begitu ya. Jadi zat gizi makro dan mikro ini diperlukan, perlu diperhatikan. Kemudian secara khususnya mungkin bagi teman-teman yang masih usia sekolah gitu ya, baik itu di menengah pertama ataupun menengah atas gitu ya. Sebenarnya secara komposisi begitu ya, secara komposisi memang kita butuh semuanya begitu ya. Tetapi komposisinya di setiap golongan usia itu sebenarnya berbeda. Gitu. Contoh sederhananya, kalau misalnya teman-teman itu sudah di usia 20 tahun ke atas gitu ya. Jadi sudah memasuki usia dewasa gitu ya. Kebutuhan proteinnya itu sebenarnya lebih sedikit dibandingkan pada teman-teman yang mungkin masih usia remaja. Jadi usia SMP, SMA belasan tahun gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita usia dewasa itu sebenarnya kebutuhan proteinnya itu hanya sekitar 1 gram per kilogram berat badan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berat badannya misalnya adalah 50 kilogram gitu ya, dengan catatan berat badannya ideal ya, ataupun normal, itu maka kebutuhan protein dalam sehari itu adalah sekitar 50 gram. Tetapi berbeda pada perempuan-perempuan di usia remaja ataupun di usia anak-anak. Jadi kebutuhannya mereka itu lebih tinggi, gitu ya. Jadi di atas 1 gram gitu. Contohnya pada anak-anak itu bisa 1,5 sampai dengan 2 gram begitu. Begitu juga pada usia remaja, gitu ya. Nah, jadi kebutuhan proteinnya tentu dia akan lebih tinggi, begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kebutuhan protein di sini bukan hanya berarti protein yang dia mahal begitu ya, contohnya misalnya steak ataupun daging salmon dan lain sebagainya, ikan. Protein di sini itu ada 2 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah protein nabati, yang kedua adalah protein hewani gitu ya. Protein nabati itu bisa teman-teman penuhi dari tahu, tempe, sari kedelai, kacang-kacangan, begitu ya. Jadi baik itu kacang merah, kacang hijau, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya protein hewani, begitu ya, itu bisa dipenuhi dari telur, gitu ya. Sebenarnya itu sebagai sumber protein, protein hewani yang dia itu sebenarnya lengkap, gitu ya, dan harganya cukup terjangkau. Ada telur, kemudian misalnya ada daging ayam, bebek, kemudian ikan-ikanan, ataupun yang daging merah gitu ya, biasanya sapi, kambing, dan seterusnya begitu. Jadi boleh divariasikan dari sumber-sumber protein tersebut begitu. Itu yang pertama adalah terkait dengan protein. Kemudian yang kedua yang juga kita butuhkan gitu ya, selain dari karbohidrat dan lemak gitu ya, ada vitamin dan mineral juga, di mana fungsi vitamin dan mineral ini adalah sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jelas lagi ya di dalam tubuh kita, fungsi vitamin dan mineral ini adalah sebenarnya membantu proses metabolisme di dalam tubuh gitu. Jadi banyak sekali enzim-enzim pencernaan di dalam tubuh kita itu sebenarnya yang dibuat dari vitamin dan mineral begitu. Jadi kalau teman-teman sekalian mengonsumsi sayur dan buah tetapi tidak ada sumber karbohidrat ataupun sumber lemak dan protein yang masuk, sia-sia sebenarnya kita membentuk enzim-enzim pencernaan gitu ya, karena tidak ada yang diolah begitu. Jadi itu kenapa penting untuk diperhatikan. Dan sumber vitamin dan mineral ini juga teman-teman sekalian fungsinya itu adalah sebagai antioksidan gitu ya. Antioksidan itu artinya apa? Misalnya di dalam tubuh kita itu kan sebenarnya ada yang namanya cemaran gitu ya, atau yang disebut kita sebagai oksidan gitu ya, yang asalnya dari mana? Asalnya bisa dari asap kendaraan gitu ya, kemudian dari asap rokok kayak gitu ya, kemudian misalnya kita mengonsumsi sumber-sumber bahan makanan yang sebenarnya ada beberapa yang kandungannya itu adalah
misalnya contohnya itu adalah seperti pengawet, pewarna, dan lain sebagainya. Itu kan proses di dalam tubuh kita itu harus dinetralisir gitu ya, istilahnya dinetralkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh tubuh begitu. Dan fungsinya dari vitamin dan mineral itu adalah untuk membantu proses dari metabolisme ataupun pencernaan dari senyawa-senyawa tersebut begitu. Jadi kalau misalnya nih bagi teman-teman sekalian gitu ya yang mungkin sekarang sedang rajin skincarean gitu ya, perawatan diri gitu kan, tetapi asupan makanannya itu tidak diperhatikan gitu ya, itu sebenarnya juga kurang seimbang juga bagi teman-teman sekalian begitu. Jadi kalau dari eksternalnya juga diperhatikan, tetapi juga internalnya asupannya itu juga sebaiknya diperhatikan begitu. Karena itu juga penting juga nanti untuk kesehatan dari misalnya kalau perempuan-perempuan kan biasanya untuk kesehatan kulit gitu ya, kemudian untuk anti aging dan seterusnya begitu. Jadi protein, vitamin dan mineral itu penting, kemudian dilengkapi dengan juga karbohidrat dan lemak begitu ya, itu tetap harus dikonsumsi. Kemudian yang juga harus dikonsumsi juga bagi teman-teman sekalian itu adalah air gitu ya. Kenapa air ini sangat penting begitu ya teman-teman sekalian? Jadi kalau misalnya kita kalau remaja-remaja putri begitu ya, biasanya kan kita dandan itu ada kayak misalnya ada pelembab gitu ya, ada serum dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita lupa bahwa kelembapan kulit itu juga dipengaruhi salah satunya adalah dari konsumsi air. Gitu. Jadi jangan lupa untuk konsumsi air teman-teman sekalian, air putih ya, karena sekarang kan trennya itu banyak sekali minuman yang macam-macam gitu ya yang dijual di masyarakat, baik itu yang minuman biasa ataupun yang perasa, pemanis, kemudian ataupun yang minuman klaimnya adalah berfungsi bagi kesehatan begitu. Nah, jadi harus hati-hati di sana juga begitu. Jadi itu mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu baru usia remaja ya. Nah, kalau misalnya kita memasuki usia yang siap untuk menikah atau calon manten begitu ya, atau misalnya untuk menjadi seorang ibu gitu ya, ada nutrisi-nutrisi kecil-kecil yang mungkin juga kita perlu perhatikan. Salah satunya adalah pemenuhan dari zat besi teman-teman sekalian gitu ya. Nah, pemenuhan zat besi ini sangat penting bagi teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa bagi ibu-ibu yang anemia itu juga berisiko pada anak-anak itu yang dilahirkan itu status gizinya itu kurang bagus. Dalam hal ini adalah malnutrisi, kekurangan zat gizi ya, malnutrisinya begitu. Nah, kenapa intervensinya itu dari masa remaja gitu ya, tablet tambah darah itu? Karena kan kita secara rutin setiap bulan itu kan biasanya ada menstruasi ya, kita ada mengeluarkan darah juga. Nah, biasanya ketika kita menstruasi itu kalau tidak diimbangi dengan konsumsi makanan yang bagus gitu ya, maka zat besi di dalam tubuh itu juga berkurang begitu. Jadi mengapa tablet tambah darah itu intervensinya juga dari usia remaja begitu. Jadi ceritanya cukup panjang bagi teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kalau sudah mengonsumsi zat besi yang mungkin juga kita perlu perhatikan itu adalah adanya asupan dari asam folat ataupun kalsium juga begitu. Jadi ini berdasarkan riset untuk populasi orang Indonesia, teman-teman sekalian. Jadi kita punya regulasi secara umum dari WHO begitu ya terkait makro dan mikronutrien yang harus dikonsumsi, tetapi aplikasinya itu disesuaikan di setiap negara begitu. Jadi contohnya sekarang saya tinggal di Taiwan ya, teman-teman YKK sekalian gitu ya. Kalau di Taiwan itu agak unik dibandingkan dengan di Indonesia. Di Taiwan bagi ibu hamil ataupun calon ibu hamil begitu ya, setelah menikah mereka mungkin pengen punya anak begitu ya, mereka itu tidak, jadi dokternya ataupun dietitiannya gitu ya, mereka itu tidak memberikan suplemen. Kalau di tempat kita kan biasanya diberikan asam folat gitu ya, kemudian mungkin ada tambahan kalsium gitu ya, ataupun zat besi kayak gitu. Kalau di Taiwan ini cukup menarik gitu. Jadi tenaga kesehatannya itu tidak memberikan. Kenapa? Karena pola asupan makanan di sini itu ketika dihitung secara populasi itu sudah cukup gitu ya. Jadi pemenuhan zat-zat gizi mikro itu sudah cukup dari makanan. Makanya populasinya itu tidak perlu diberikan tambahan suplemen gitu. Nah, di Indonesia kecenderungannya adalah beberapa wanita itu adalah kurang asupan kalsium, kurang asupan asam folat. Itu kenapa kita diberikan dalam bentuk suplemen. Apalagi pada saat hamil
hamil itu kan kebutuhannya 2 kali lipat lebih tinggi ya dibandingkan ketika tidak hamil, begitu. Dan tapi di sini juga dilihat kasus per kasus ya, per individunya begitu. Jadi kalau misalnya ibunya dalam kondisi tertentu gitu ya, tidak bisa dipenuhi dari makanan, misalnya anemianya sudah cukup parah, maka baru diberikan suplemen begitu. Begitu, Tika. Oke, terima kasih Bu Esti. Ini tadi juga sudah dikupas cukup dalam ya teman-teman terkait dengan terutama gizi perempuan dari remaja dan juga sebagai ibu hamil gitu kan khususnya. Nah, ini mungkin juga sebagai tantangan ya karena mungkin kalau kita sebagai masyarakat umum mungkin cukup detail ya ternyata ada dari makronutrien dan juga mikronutrien seperti itu yang mungkin kita kurang bisa nih kalau untuk ngatur secara spesifik seperti itu dan juga dari fenomena remaja saat ini gitu mungkin Bu Fasi juga pernah meneliti juga terkait dengan banyak juga yang sukanya diet pengen kurus atau dan lain sebagainya gitu tapi sebenarnya kurang tahu bagaimana cara untuk diet yang baik dan benar gitu mungkin setelah dari mungkin penjelasan dari Ibu Fasi yang tadi mungkin banyak gizi yang perlu kita penuhi seperti itu mungkin apakah ada langkah-langkah yang mungkin praktis gitu mungkin dalam kita mungkin mengatur pola makan sehari-harinya gitu terutama mungkin dengan kesibukan anak-anak remaja yang mungkin kuliah, sekolah dan juga mungkin kegiatan di luar sekolah seperti itu bagaimana? Oke, baik. Jadi bagi teman-teman sekalian sebenarnya pemenuhan zat gizi sehari-hari dalam tubuh kita itu sebenarnya cukup sederhana begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian melihat gitu ya, pernah melihat mungkin yang disebut dengan namanya gizi seimbang ataupun isi piringku begitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya untuk pola makan sehari-hari itu bisa mengikuti dari panduan tersebut begitu ya. Ingat ya, bukan 4 sehat 5 sempurna gitu ya, karena sekarang 4 sehat 5 sempurna sudah tidak diaplikasikan lagi gitu ya, karena tidak ada makanan yang sempurna kecuali ASI gitu ya. Jadi kalau dari makanan sehari-hari itu adalah kebutuhannya itu harus seimbang, makanya kita sekarang menyebutnya sebagai gizi seimbang, begitu. Jadi pemenuhannya seperti apa, begitu ya? Pemenuhannya tadi yang penting setiap kali kita mengonsumsi tadi ada 2 zat gizi tadi secara umum, jadi zat gizi secara makronutrien dan mikronutrien, begitu. Nah, kemudian bagaimana porsinya ataupun komposisinya begitu ya. Nah, kalau teman-teman sekalian melihat dari isi piringku ya, nanti boleh dicari gitu ya. Sebenarnya kalau kita membuka di websitenya Kementerian Kesehatan tuh di sana juga sudah cukup lengkap gitu ya. Atau misalnya bagi teman-teman sekalian kalau mau mengikuti panduan itu sebenarnya bisa melihat gitu ya. Karena sekarang juga sudah banyak sekali akun-akun kesehatan yang memberikan edukasi terkait dengan hal tersebut begitu ya. Nah, isi piringku ini adalah sebenarnya prinsipnya itu sangat sederhana, di mana sepertiga dari piring tersebut itu adalah diisi dengan sumber karbohidrat, sepertiganya lagi diisi dengan dari sayuran, begitu. Jadi gampangnya begini, ketika teman-teman itu mengambil nasi itu 1 centong, gitu ya, maka berikanlah sayuran itu juga 1 sendok sayur gitu. Jadi antara sumber karbohidrat dengan sayuran itu adalah komposisinya itu sama di dalam piring kita gitu. Nah, sepertiga sisa piringnya lagi itu adalah untuk sumber protein, baik itu sumber protein nabati dan hewani serta buah-buahan gitu. Jadi cara pemenuhannya adalah seperti itu gitu ya, untuk sehari-hari kita mengonsumsi makanan. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman sekalian ada di kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat ini berat badannya itu overweight ataupun obesitas, nah itu teman-teman sekalian sebenarnya harus berkonsultasi begitu ya ke teman-teman ahli gizi begitu ya, sebenarnya untuk menurunkan berat badan yang baik, yang sehat itu seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman sekalian menurunkan berat badan dengan cara yang tidak baik gitu ya, pengen hasilnya yang instan, pengen cepet, atau misalnya mengonsumsi obat-obatan atau suplemen tertentu, memang hasilnya itu instan begitu ya. Karena sebenarnya ketika kita menggunakan obat ataupun suplemen tertentu, itu sebenarnya prinsipnya adalah dia mengurangi kadar cairan. Kalau misalnya dia instan gitu ya, pengurangan berat badannya itu instan gitu. Karena
kalau misalnya teman-teman dietitian ataupun nutritionist itu biasanya mereka memberikan sarannya itu fokusnya adalah bagaimana membakar sumber lemak di dalam tubuh, gitu ya. Kenapa sih ada lemak ataupun sumber lemak di dalam tubuh kita, teman-teman sekalian? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan gitu ya, yang makanan makronutrien tadi, yaitu dari protein, lemak, dan karbohidrat, ketika jumlahnya berlebihan, semua itu akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh kita, gitu ya. Dimana cadangan lemak ini juga sebenarnya bermanfaat dalam porsi tertentu gitu ya, dalam porsi tertentu itu bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Contohnya misalnya kita dalam keadaan lapar tetapi kita tetap butuh tenaga gitu ya untuk bergerak dan berpikir, itu yang dibakar sebagai sumber energi itu sebenarnya cadangan lemak gitu ya. Kenapa cadangan lemak gitu ya? Karena lemak ini adalah sebagai bentuk penyimpanan energi yang sifatnya itu paling efektif dan efisien dibandingkan dengan protein dan karbohidrat begitu. Tapi kalau misalnya dia jumlahnya berlebihan, itu yang menjadikan permasalahan begitu. Dan lemak ini uniknya gitu ya, akan bisa dibakar gitu ya, akan bisa digunakan sebagai sumber energi gitu ya. Ketika teman-teman sekalian itu juga melakukan aktivitas fisik begitu. Jadi kalau program penurunan berat badan ataupun menaikkan berat badan itu adalah yang harus diperhatikan, itu tidak hanya sekedar asupan makanan, tetapi juga bagaimana kita melakukan olahraga rutin. Olahraga ya, bukan aktivitas fisik seperti urusan rumah tangga, contohnya misalnya nyapu, ngepel, dan lain sebagainya, itu memang betul aktivitas fisik begitu ya, tetapi aktivitas fisik yang di sini itu adalah yang dimaksud adalah olahraga. Jadi kegiatan yang durasinya, waktunya, dan frekuensinya itu cukup stabil begitu. Jadi itu yang harus diatur ya teman-teman sekalian. Nah, tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya teman-teman sekalian ada beberapa kondisi, misalnya ada anemia ataupun ada penyakit-penyakit tertentu, tentu dietnya akan berbeda begitu. Tika. Benar sekali. Iya, jadi begitu ya teman-teman. Mungkin untuk kalau yang emang tertarik nih untuk mengatur berat badan atau ingin diet gitu, daripada teman-teman mungkin hanya ikut konten-konten diet yang mungkin teman-teman juga belum tahu nih apakah ini orang ini sebenarnya tahu tentang diet atau enggak, dan atau mungkin cobain obat-obat ternyata salah gitu, karena dampaknya akan ke kesehatan teman-teman juga. Lebih baik juga bisa konsultasikan juga nih, terutama kalau misalnya teman-teman punya kondisi-kondisi khusus yang tadi seperti Bu Asti bilang, ke ahli gizi gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kalau ahli gizi sendiri mungkin kita belum banyak kayak tahu ya, kayaknya sepertinya kalau dari lingkungan teman-teman saya gitu. Biasanya kita kalau bisa konsultasi gizi gitu bisa kemana aja gitu ya Bu Asti? Oke. Yang kemana saja bisa konsultasi gizi? Yang pertama sebenarnya yang paling dekat dengan teman-teman sekalian itu adalah puskesmas, gitu ya. Jadi puskesmas itu juga ada ahli gizinya teman-teman sekalian. Tetapi memang kebanyakan yang kita tahu puskesmas itu adalah fokusnya ahli gizi puskesmas itu ke adik-adik balita gitu ya. Padahal mereka itu juga bisa melakukan konsultasi. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mau berkonsultasi, kemudian harganya juga terjangkau, sebenarnya bisa ke puskesmas gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam kondisi-kondisi tertentu begitu ya, ketika di puskesmas itu secara fasilitas sudah tidak bisa ditangani, biasanya teman-teman bisa datang ke rumah sakit gitu ya. Di sana ada bagian gizi, klinik gizi yang teman-teman sekalian juga bisa melakukan konsultasi begitu. Seperti saya di Taiwan, Tika dan teman-teman sekalian gitu ya, itu ada jadwal rutin gitu ya untuk dietitian itu memberikan konsultasi begitu. Jadi mereka ada jam prakteknya juga. Jadi kalau misalnya kita ingin konsultasi apapun ya terkait yang permasalahan yang terkait dengan gizi, kita bisa konsultasi ke beliau sebagai dietitian begitu. Kemudian yang ketiga begitu ya teman-teman sekalian, sekarang sudah banyak sekali platform-platform gitu ya yang sebenarnya juga menyediakan konsultasi gizi begitu ya. Contohnya misalnya karena saya bekerja di UGM ya, nah di UGM sendiri itu di program studi gizi itu kami juga ada klinik ataupun untuk konseling gizi gitu. Jadi teman-teman sekalian bisa memanfaatkan di sana ataupun platform-platform yang lain. Saya yakin sekarang platform online juga sudah banyak yang menyediakan jasa untuk konsultasi gizi begitu. Salah satunya karena saya ada di Gizigo begitu ya. Jadi teman-teman sekalian kalau misalnya mau konsultasi juga bisa menghubungi dari Gizigo juga begitu, Tika.
Oke, terima kasih pasti. Dan itu tadi ya teman-teman, kita mungkin sudah akan membahas juga terkait dengan giziku.id. Jadi karena acara ngoceh kita kali ini spesial gitu ya, kita ada kolaborasi juga dengan platform yang dimiliki oleh Ibu Fasti dari giziku.id. Mungkin boleh sambil diperkenalkan juga nih tentang giziku.id ini ke sahabat kakak semua di sini, Bu, mungkin. Oke, baik. Jadi Giziku.id sejarahnya itu agak unik, Tika dan teman-teman sekalian. Giziku itu adalah lahir sebenarnya bentuk dari keresahan saya pribadi gitu ya, karena pada saat itu saya baru saja melahirkan gitu ya, kemudian anak pertama saya itu mau memasuki fase MPASI gitu. Nah, saya kan sebagai anak gizi itu kan sebenarnya secara teori sudah tahu ya gitu ya, sudah uh, secara bekal itu sebenarnya udah lumayan lah ya, begitu kita sudah belajar lah ya, tinggal aplikasinya itu seperti apa begitu. Nah ternyata ketika diaplikasikan gitu ya, contohnya adalah mungkin juga Tika dan teman-teman apa yang di bidang gizi juga pengalaman gitu ya, ketika kita mengedukasi ke posyandu gitu ya, atau mengedukasi ke ibu hamil ataupun ibu menyusui gitu, prakteknya adalah ibu-ibu silahkan memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, dilanjutkan dengan MPASI yang sehat dan bergizi dan lain sebagainya. Tetapi ternyata prakteknya itu sungguh-sungguh sangat sulit gitu ya. Bagi saya pribadi itu sangat sulit begitu. Contoh hal sederhana adalah ketika memberikan ASI eksklusif begitu ya. ASI eksklusif itu juga sudah ada ada tantangannya sendiri juga gitu. Ternyata ketika perlekatannya tidak bagus, daya hisap dari bayinya juga tidak bagus, itu juga ternyata mempengaruhi dari pemberian ASI eksklusif. Atau misalnya kita tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar begitu ya. Itu juga ternyata akan berpengaruh. Atau misalnya kita stres ataupun depresi, itu juga akan berpengaruh terhadap produksi ASI-nya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang sekarang mungkin punya pasangan gitu ya, jadi mungkin bisa dicek, cross check gitu ya, pasangannya itu cukup mendukung kita atau tidak, karena nanti pada saat fase itu tuh sangat penting begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar I love you, you love me gitu ya, itu ternyata tidak cukup begitu. Nah, dari sana ternyata saya belajar, ternyata banyak sekali tantangan-tantangan. Itu baru pemberian ASI. Kemudian fase MPASI itu ternyata juga banyak sekali dramanya gitu ya. Karena fase MPASI itu kan fase yang sangat penting gitu ya. Karena itu kan fase transisi di mana dari pemberian ASI eksklusif ke makan biasa begitu ya, karena kan anak harus diajari ya. Jadi fase MPASI itu kan sebenarnya fase-fase di mana anak itu harus diajari salah satu skill kehidupan, yaitu praktek makan gitu kan. Dan praktek makan itu tidak hanya sekedar makan, tetapi juga ada adab ataupun etikanya juga, sebaiknya itu seperti apa begitu. Nah, dari pengalaman saya pribadi tersebut gitu ya, ternyata pada saat saya hamil gitu ya, melahirkan, ternyata teman-teman seusia saya itu juga sedang mengalami fase yang sama gitu. Mungkin bagi teman-teman yang sesama teman-teman gizi mungkin tidak terlalu ini ya, tahu caranya bagaimana penanganannya begitu. Tetapi teman-teman yang ternyata tidak memiliki ilmu begitu ya di bidang tersebut, itu juga ternyata cukup menjadi sebuah tantangan begitu ya. Nah, berawal dari selalu ditanya ke teman-teman begitu ya, akhirnya saya kayak permasalahannya tuh selalu sama, ditanya berulang kali begitu ya. Akhirnya saya memutuskan sudah, saya bikin tulisan saja gitu, tulisan artikel gitu ya. Kemudian akhirnya sama suami saya difasilitasi untuk pembuatan website tersebut begitu. Berawal dari sana gitu ya. Jadi sebenarnya Giziku itu adalah berisikan tulisan-tulisan yang terkait dengan bagaimana kita itu bisa memenuhi zat gizi begitu ya. Terutama itu adalah untuk zat gizi keluarga. Pada awalnya adalah seperti itu. Kemudian semakin kesini karena permintaannya itu semakin banyak begitu ya, terkait dengan zat gizi secara umum, kemudian ada banyaknya kolaborasi dan lain sebagainya. Akhirnya berkembanglah ke konsultasi gitu ya. Dari konsultasi ternyata berkembang lagi, banyak sekali yang meminta bahwa jangan hanya sekedar konsultasi dong, mungkin bisa disediakan juga makanannya atau diet catering, biasanya disebutnya seperti itu. Akhirnya dari yang berkembang dari yang awalnya artikel, kemudian ke arah konsultasi, kemudian sekarang ada diet catering, kemudian juga sekarang bertambah juga untuk memfasilitasi teman-teman yang mempunyai bisnis makanan ataupun minuman yang ingin dibantu begitu ya. Ingin dibantu bagaimana cara memformulasikan produk yang baik, kemudian bagaimanakah menilai kandungan
kandungan nilai gizinya, kemudian juga bagaimanakah proses sertifikasinya gitu ya. Nah, itu juga ada di sana gitu. Jadi intinya kisahnya dari Gizigo itu berawal dari sana. Begitu, Tika. Jadi Gizigo itu adalah platform teman-teman sekalian di mana sains dan teknologi ini bertemu. Jadi harapannya dari Gizigo ini adalah bisa membantu teman-teman sekalian, baik yang levelnya individu, keluarga, sampai yang teman-teman sekalian yang mempunyai industri di bidang makanan ataupun minuman. Begitu. Oke, keren banget pasti. Berarti berawal dari keresahan pribadi gitu ya, sekarang bisa menyediakan platform untuk menjadi berkat gitu untuk banyak orang gitu. Dan menarik juga karena sains itu kan mungkin ilmu yang menarik gitu ya, tapi ketika dikombinasikan dengan teknologi, makin banyak nih orang yang tahu dan juga terbantu gitu. Mungkin ini juga pembahasan kita kali ini semakin menarik ya teman-teman, jadi silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin tadi terkait dengan kebutuhan gizi perempuan atau mungkin lebih lanjut lagi terkait dengan gizigo, boleh dituliskan di kolom komen ya teman-teman. Makasih. Dan juga mungkin tadi juga sudah banyak ya kegiatan yang Bu Fasti tadi jelaskan. Mungkin apakah ada beberapa kegiatan yang mungkin Bu Fasti ingin ceritakan secara lebih detail yang mungkin terutama terkait dengan gizi perempuan gitu di Indonesia. Mungkin apakah ada yang mungkin proyek-proyek di bidang ke remaja atau mungkin perempuan sebelum pernikahan seperti itu. Oke, kalau project-project mungkin yang paling berkesan buat saya begitu ya. Pada saat itu saya punya kesempatan gitu ya untuk ditugaskan di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Di sana untuk memantau sebenarnya tujuan utamanya itu adalah memantau tumbuh kembang dari anak-anak di Nusa Tenggara Timur begitu. Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman ahli gizi yang ada di puskesmas sana gitu ya, penempatan yang dilihatnya itu adalah sebenarnya penempatan saya di sana itu dan teman-teman itu dilihatnya dari angka prevalensi stunting mana yang paling tinggi di daerah tersebut begitu. Jadi penempatannya adalah kalau ada yang tinggi di beberapa titik kemudian kami ditempatkan di sana gitu. Sebenarnya ketika kami turun ke sana gitu ya, jadi pertama prosesnya memang izin dari pemerintah dan seterusnya, kemudian dari puskesmas begitu ya, sampai akhirnya ke masyarakat langsung pada saat itu. Ini proyek dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu ya. Jadi yang menarik adalah di sana hal pertama adalah ketika berkunjung ke Posyandu begitu ya. Yang menarik itu adalah kader-kader Posyandunya itu adalah kebanyakan laki-laki begitu. Jadi yang menariknya di sana gitu. Jadi kebanyakan kadernya itu laki-laki dan kader Posyandu ini itu adalah kebanyakan dia tidak ganti dari tahun 90-an. Begitu. Jadi kadang beberapa sudah ada yang sepuh gitu ya. Tetap menjadi kader Posyandu gitu ya. Kemudian ketika kami tanya kenapa kebanyakan laki-laki, kemudian kenapa kebanyakan itu yang sudah cukup berumur begitu ya untuk menjadi kader Posyandu gitu ya. Tantangannya adalah karena tidak agak sulit gitu ya bagi mereka itu untuk mencari penerusnya untuk menjadi kader Posyandu begitu. Nah, kenapa banyak yang laki-laki gitu ya? Karena perempuan di sana itu ternyata mempunyai peranan yang cukup vital gitu ya. Jadi kebanyakan dari mereka itu bekerja gitu, bekerjanya itu di ladang. Dan jarak antara ladang dengan rumah itu jauh, jaraknya itu cukup jauh begitu ya. Jadi mereka kadang harus stay di ladang begitu ya. Jadi agak cukup sulit begitu. Fakta menarik yang kedua ternyata adalah makanan yang dikonsumsi bagi masyarakat di sana itu seperti apapun golongan usianya. Jadi mau dia usia anak-anak ataupun dia sudah usia lansia, makanan yang dikonsumsi itu sama gitu. Sama baik secara jenis ataupun teksturnya gitu ya. Jadi bisa kebayang ya teman-teman sekalian gitu ya. Jadi sama gitu ya. Jadi komposisinya biasanya mereka makannya itu adalah sumber karbohidratnya itu adalah dari beras, tapi berasnya itu dibikin bubur
Kenapa dibikin bubur? Karena ketika beras dibikin bubur itu kan volumenya lebih banyak ya. Jadi bisa dibagi ke anggota keluarga yang lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak ada lauk, jadi konsumsinya itu bubur gitu ya, bubur saja. Tetapi kalau misalnya ada teman buburnya itu biasanya mereka, kalau misalnya mereka ada daun singkong ya ditambahkan dengan daun singkong. Kalau misalnya ada daun ubi yang ditambahkan dengan daun ubi dan seterusnya begitu. Kemudian bagaimana konsumsi dengan protein itu cukup sulit. Cukup sulitnya adalah karena akses gitu ya. Jadi memang secara topografi daerahnya itu agak sulit gitu ya. Jadi pada saat saya tinggal di sana gitu ya, Tika dan sahabat-sahabat YKK, satu posyandu itu ada di satu bukit gitu. Jadi dalam sehari itu kita harus mengunjungi 2 sampai dengan 3 posyandu gitu. Jadi kalau misalnya selesai dari satu posyandu di bukit ini, kita menempuh perjalanan yang cukup jauh lagi untuk ke bukit yang kedua. Ada lagi nanti ke bukit yang ketiga gitu. Dan itu dalam satu wilayah puskesmas. Ahli gizinya itu hanya ada satu gitu. Dan setiap hari dia ke lapangan gitu. Jadi dan di beberapa titik itu kami tidak bisa melewati menggunakan kendaraan, jadi kami harus jalan kaki gitu. Jadi cukup menariknya di sana gitu. Jadi dan menariknya juga bahwa kadar posyandu di sana ketika puskesmas itu memberikan PMT, pemberian makanan tambahan, baik itu untuk ibu hamil ataupun untuk anak-anak, itu benar-benar harus dipantau gitu. Jadi memang kadernya itu menunggu di rumah mereka untuk menyaksikan makanan itu tuh dikonsumsi begitu. Kenapa? Karena mereka untuk memastikan bahwa makanan-makanan tersebut itu memang tepat sasaran gitu. Jadi baik untuk ibu hamil ataupun untuk anak-anaknya begitu. Jadi dan menariknya lagi adalah dari ahli gizi puskesmasnya itu adalah ketika mengukur berat badan anak-anak itu hanya menggunakan satu timbangan dari puskesmas yang sudah terkalibrasi begitu. Jadi tidak menggunakan timbangan di setiap posyandu lagi, tidak begitu. Jadi itu adalah komitmen mereka begitu ya. Jadi mereka sudah tahu bahwa di daerah mereka itu stunting itu angkanya cukup tinggi gitu ya. Yang sebenarnya faktornya itu bukan hanya sekedar faktor gizi gitu. Jadi sebenarnya adalah multifaktor gitu ya. Jadi dari memang topografi daerahnya memang sulit gitu ya. Curah hujannya itu sedikit, kemudian akses ke pasar itu juga sulit juga, kemudian pasar itu tidak buka setiap hari, kemudian harga makanan itu juga cukup mahal gitu ya, satu butir telur juga cukup mahal begitu ya. Jadi ahli gizi di sana itu juga menjadi cukup tantangan juga. Jadi salah satu yang beliau tempuh adalah hanya menggunakan satu timbangan saja untuk memastikan bahwa timbangan anak-anak ataupun penambahan berat badan untuk ibu hamil itu adalah memang sesuai dan menggunakan peralatan yang terstandar. Jadi itu memang komitmen mereka untuk mengurangi permasalahan-permasalahan gizi di daerah mereka begitu. Jadi saya cukup salut bagi teman-teman tenaga kesehatan yang ada di sana begitu. Dan itu tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Gitu. Jadi cukup sulit gitu. Jadi cukup sulit ya, menjadi sebuah tantangan gitu. Dan ibu hamil di sana, perjuangan ibu hamil di sana ya, mungkin Tika dan teman-teman sekalian membayangkan gitu ya, kalau kita tinggal di kota-kota besar itu kan kita mau USG, mau periksa itu kan datang setiap bulan, kita mau USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi itu aksesnya mudah gitu ya. Tapi mereka itu tuh periksa sehari-harinya, jadi di setiap padukuhan dusun itu adalah mereka selalu ada bidan, perawat, ahli gizi. Karena ada tenaga yang di sana memang. Dan memang mereka tinggal di sana gitu. Jadi memang dibayar menggunakan kas pemerintah desa begitu. Jadi tenaga kesehatannya tinggal di sana, dibayar menggunakan kas pemerintah desa. Dan bagaimana kalau misalnya mereka mau USG? USG mereka itu hanya 2 kali, ketika trimester kedua dan trimester ketiga, dan itu harus ke kota, menempuh perjalanan yang lumayan jauh gitu ya. Jadi berangkat pagi, nanti pulangnya tuh malam. Hanya untuk USG dalam kondisi hamil. Begitu ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin sekarang pada saat ini adalah sedang belajar gitu ya
dengan fasilitas yang cukup bagus begitu ya. Jadi teman-teman sekalian ataupun tinggal di kota-kota yang fasilitasnya juga cukup bagus, mungkin kita juga lebih banyak bersyukur ya teman-teman sekalian begitu ya, dengan dibandingkan dengan kondisi-kondisi bagi orang-orang lain atau teman-teman kita yang mungkin cukup sulit juga begitu. Jadi tadi pengalaman ketika saya bertugas di NTT itu adalah sangat berkesan begitu, sangat berkesan sekali gitu, karena oh ternyata permasalahan gizi itu bukan hanya karena faktor gizi saja, tetapi juga faktornya itu bermacam-macam. Dan menariknya ketika kita menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak-anak di sana, itu kami tidak hanya dari teman-teman dokter anak, dokter kandungan, ataupun ahli gizi, ataupun perawat, tapi kami bekerja sama juga dengan teman-teman teknik untuk mencari sumber air gitu ya, karena kalau misalnya pada saat musim kemarau itu cukup sulit. Kami bekerja sama juga dengan teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya gitu ya, karena sebelum kami turun ke masyarakat, teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya itu istilahnya yang mengetuk pintu gitu ya, istilahnya yang permisi. Jadi ada pendekatan secara antropologi budayanya juga begitu. Jadi tantangannya itu adalah di sana, teman-teman sekalian. Wow, menarik banget nih ceritanya Ibu pasti gitu ya untuk proyeknya di NTT itu ya. Ini jadi sebuah insight baru nih, karena banyak juga anak-anak EKK ini yang juga sebagai anak kesehatan yang mungkin juga berasal nih dari daerah-daerah tersebut. Jadi tentunya teman-teman di sini pun nanti bisa berkontribusi gitu ya di daerahnya kembali untuk mengatasi terutama masalah-masalah gizi ini. Dan juga ini juga mungkin sebuah tantangan yang menarik, di mana ini kan jadi sebuah tantangan baru di mana bagaimana pemenuhan gizinya secara makanan gitu ya, pola makan seperti itu Bu. Tadi kan juga dijelaskan mungkin aksesnya mungkin berbeda gitu dengan perkotaan, dari listrik dan sebagainya, dan juga ketersediaan makanannya itu sendiri. Nah, mungkin kita nih sebagai sahabat kakak yang mungkin banyak yang mungkin tinggalnya di daerah, dan mungkin untuk insight juga untuk teman-teman yang lainnya, bagaimana cara untuk kita pemenuhan makan kita nih agar sesuai dengan kebutuhan gizi tadi yang mungkin Ibu Fatih jelaskan dari makronutrien dan juga mikronutrien, tapi menggunakan makanan-makanan yang lokal yang ada di sekitar kita seperti itu. Iya, Tika? Iya Bu, tadi dari bagaimana kita cara memenuhi pemenuhan gizi yang tadi terutama untuk gizi-gizi perempuan dari makronutrien dan juga mikronutrien menggunakan makanan-makanan yang ada di sekitar kita gitu. Karena mungkin kita kepikirannya makanan sehat tuh yang kayak mahal dan juga harus yang baik, namanya salmon ataupun lain sebagainya gitu. Padahal kita juga punya nih makanan-makanan daerah yang sekiranya bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama khususnya untuk perempuan itu tadi. Oh ya, baik, oke. Cukup menarik juga gitu ya. Jadi memang di Giziku itu salah satu kampanye kami itu adalah lokal bergizi, gitu ya. Jadi lokal bergizi ini adalah sebenarnya kita banyak bagaimana sih mengenalkan makanan-makanan yang memang sumber asli dari daerah kita, gitu ya, untuk diolah menjadi makanan yang bergizi, begitu ya. Karena sebenarnya kalau makanan di Indonesia itu juga cukup bervariasi ya teman-teman sekalian gitu ya, dan setiap daerah itu sudah mempunyai makanan khasnya, dan jenis masakannya sudah khas, kemudian sumber bahan makanannya juga sudah cukup khas gitu ya, setiap daerah itu berbeda begitu. Dan sebenarnya sumber-sumber tersebut itu bisa dijadikan sebagai sumber makanan yang bergizi juga begitu. Contoh misalnya adalah mungkin kita mengenal yang namanya lumpia Semarang misalnya. Lumpia Semarang itu kan dia ada kandungan rebung gitu ya, ada rebung muda begitu ya. Dimana sebenarnya rebung itu juga sebenarnya sebagai sumber karbohidrat begitu ya. Nah, kemudian juga sekarang banyak sekali yang dikampanyekan gitu ya, yang dipromosikan itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan zat gizi keluarga, terutama kalau misalnya pada keluarga yang mempunyai anak-anak balita di fase MPASI begitu ya, di mana MPASI itu tidak hanya dikenalkan secara beraneka ragam makanan gitu ya, tetapi sekarang juga yang sedang diutamakan itu adalah dikenalkan sebagai makanan lokal begitu ya, dimana makanan lokal itu contohnya misalnya
Biasanya kan MPASI itu kalau misalnya kita lihat tips-tips yang beredar di media sosial itu kan identik dengan misalnya penambahan keju, kemudian ada salmon, begitu ya, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kita juga banyak sekali bahan-bahan makanan yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber MPASI gitu ya bagi anak-anak balita, begitu ya. Nah, ketika kami di NTT bertugas tadi gitu ya, kita kembali lagi sedikit begitu ya, kami itu juga mengenalkan kepada ibu-ibu itu tentang bagaimana mengolah bahan makanan, menggunakan bahan makanan mereka, gitu ya. Kemudian teknik pengolahannya itu juga disesuaikan dengan teknik pengolahan yang mereka sudah kenal, begitu. Karena kan misalnya saya sebagai orang Jogja, gitu ya, saya tidak mungkin mengenalkan jenis makanan Jogja, teknik masakan Jogja bagi teman-teman yang ada di NTT, karena itu akan sangat berbeda, begitu ya. Jadi kami menyesuaikan yang ada di sana, gitu. Jadi setiap daerah itu pasti sudah ada makanan khasnya masing-masing, gitu ya, yang sebenarnya itu sudah bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi, gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari, begitu. Jadi listnya itu banyak sekali ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran gitu ya, kita sebenarnya punya website secara khusus yang memuat dari sumber-sumber bahan makanan yang ada di Indonesia. Nanti boleh dibuka gitu ya, tabel komposisi pangan Indonesia gitu ya. Di websitenya Kementerian Kesehatan, di sana juga ada banyak sekali buku panduan terkait dengan bahan-bahan makanan lokal, kemudian jenis olahannya itu seperti apa. Bahkan sekarang panduan MPASI dari Kementerian Kesehatan itu juga sudah berdasarkan bahan makanan lokal, dan resepnya juga resep-resep lokal. Contohnya misalnya ada soto Betawi dan seterusnya gitu ya. Kita bisa modifikasi juga begitu. Oke, sangat menarik ya Ibu Pasti, dan itu juga sebuah hal yang penting ya. Jadi kita nggak harus menggunakan mungkin kayak makanan-makanan yang mahal, tapi kita juga bisa menggunakan makanan-makanan yang ada di sekitar kita yang tentunya nggak kalah gitu gizinya. Oke, terima kasih Bu Pasti, dan juga mungkin ini masih ditunggu ya teman-teman, kalau mungkin ada pertanyaan terkait dengan kebutuhan gizi perempuan, bisa dituliskan di kolom komen, nanti kita akan bahas bareng dengan Ibu Pasti. Dan juga mungkin kita sudah sampai di penghujung live ini ya. Mungkin saya izin untuk memberikan kesimpulan juga mungkin terkait dengan gizi perempuan tadi, di mana makronutrien dan juga mikronutrien ini adalah hal yang sangat penting yang perlu dipenuhi oleh perempuan terkait dengan risiko-risikonya, terutama di masa pubertas dan juga persiapan pernikahan seperti itu ya Bu. Terutama dengan risiko KEK, kurang energi, malnutrisi, anemia, ataupun stunting seperti itu. Jadi pemenuhan gizi kita saat ini sangat penting untuk menjamin kesehatan gizi kita di kemudian hari, terutama untuk persiapan kehamilan. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari live IG kita pada sore hari ini. Apakah mungkin dari Bu Pasti ada mungkin kalimat terakhir nih untuk sahabat kakak semua di sini, selama kita sebagai remaja untuk memenuhi kebutuhan gizinya sebagai perempuan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari informasi terkait dengan kesehatan, begitu ya, boleh dari media manapun, gitu ya. Tetapi juga perlu diperhatikan juga kredibilitas dari media ataupun sumber informasi tersebut, begitu ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang sudah follow YKK, mungkin tetap harus follow YKK gitu ya, untuk mendapatkan informasi-informasi kesehatan seputar kesehatan yang bisa dipertanggungjawabkan juga gitu ya. Dan bagi teman-teman sekalian yang mungkin juga belum follow Gizigo, mungkin juga bisa follow Gizigo juga gitu ya. Karena kami juga berusaha untuk memberikan sumber-sumber informasi yang berdasarkan data science gitu. Mungkin itu Tika dan teman-teman sekalian. Oke, baik. Terima kasih Bu Pasti untuk anggapannya, dan juga silakan ya teman-teman bisa di-follow Gizigo, karena nanti juga akan banyak artikel-artikel terkait dengan kesehatan, terutama dengan perempuan dan juga mungkin untuk dengan ibu hamil gitu ya, dan juga terkait dengan proyek-proyek seru lainnya gitu dari gizigo.id, nanti juga akan ada di sana nih. Terima kasih untuk Bu Pasti juga untuk kesempatannya sore hari ini, kita banyak diskusi banyak ya. Semoga dari diskusi ini bisa memberikan insight untuk teman-teman semua di sini, tidak secara umum gitu
juga nggak salahin yang mahasiswa dari kesehatan ataupun gizi. Semoga bermanfaat untuk jadi semakin tahu nih kebutuhan gizi kita sebagai perempuan itu seperti apa gitu. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sahabat kakak yang sudah bergabung dari awal hingga saat ini. Semoga nanti akan lebih banyak tahu, dan sekali lagi silakan dinantikan ya untuk program-program dari YKK selanjutnya. Nanti kita akan ada program-program ngoceh lainnya dan juga program lainnya yang tentunya nggak kalah menarik untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu silakan dipantau juga untuk media sosial dari YKK supaya untuk memantau dari program-program yang akan datang nantinya. Terima kasih, dan mungkin aku akan izin tutup untuk live IG ini, dan terima kasih Bu Fasi untuk bergabung. Semoga kita bisa ketemu lagi di kolaborasi berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman sahabat-sahabat YKK. Izin pamit, selamat sore. Selamat sore Ibu, terima kasih.